Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Sultan Dedi Salam Tiga Jari. Oke, sebelum lanjut silakan Anda sebagai berikut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk subscribe, like, dan komen di bawah ini. Untuk mempersingkat waktu, maka saya coba untuk melanjutkan tutorial ini, yang mana saya dapat informasi dari teman-teman maupun pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman depot air minum pada umumnya untuk mengatasi jentik-jentik nyamuk yang terdapat pada galon bagaimana, karena banyak terjadi komplain dari beberapa pelanggannya. Hal ini juga pernah terjadi pada diri saya secara pribadi. Terus terang saja, pengalaman ini adalah merupakan uji coba kita untuk kedepannya lebih baik, dan ini pengalaman saya secara pribadi. Mudah-mudahan pengalaman ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama teman-teman depot air minum pada umumnya. Oke, tanpa kita sadari, air sumur yang dari sumur bor yang kita alirkan melalui tandon, kadang-kadang tandon itu juga kita buka aja, kadang-kadang berbau dan sebagainya. Sebenarnya baiknya bagusnya ditutup, walaupun itu berbau tapi sebaiknya ditutup. Tandon kita itu harus ditutup rapat, jangan ada celah untuk nyamuk masuk. Itu yang pertama. Kemudian kalau perlu pakai kain kasa sehingga nyamuk tidak bisa menembus kain tersebut kepada tandon yang ada kita sediakan tersebut. Itu yang pertama saya lakukan. Kemudian yang kedua, penggantian filter yang 0,1 atau 0,5 mikron. Kadang-kadang itu pada 0,1 telur nyamuk itu kadang-kadang 0,1 itu bisa tembus gitu loh. Sebab jentik telur nyamuk itu lebih halus daripada filter kita, walaupun 0,1 itu bagi kita sudah halus. Nah, itu maka sebaiknya filter housing itu harus kita selalu bersihkan. Apabila sudah kotor, apabila kita curigai, sebaiknya kita ganti saja yang baru. Itu saya anjurkan seperti itu, gitu loh. Itu yang kedua. Walaupun kita sudah memiliki filter housing, kemudian filter pave, kemudian ultraviolet, itu tidak akan mempan gitu loh. Oleh jentik-jentik telur nyamuk tadi bisa menembus dia itu. Jadi sebaiknya harus diganti aja secara berkala agar hal ini tidak terjadi pada air yang kita produksi. Itu yang kedua. Kemudian sebaiknya yang ketiga, pencucian galon setiap saat. Pencucian galon setiap saat artinya, maksud saya di sini, sebelum kita mengisi air galon, sebaiknya galon-galon yang tadi, baik itu yang datang dari konsumen maupun kebalikannya, ya kan, sebaiknya galon itu kita cuci luar dalam sampai hingga bersih. Ya kan? Itu harus kita lakukan setiap saat, setiap menjelang pengisian kita harus lakukan itu.
ya kan? Nah, itu yang harus kita sangat perhatikan. Kemudian yang keempat, kadang-kadang kalau kita perhatikan dan pernah juga saya melihat ada beberapa teman-teman depot air minum tempat pengisiannya itu terbuka. Tempat pengisian terbuka, instalasi pengisian terbuka. Itu merupakan rawan sekali itu tanpa kita sadari, tanpa kita lihat. Kadang-kadang nyamuk bisa hinggap di sana. Nyamuk di instalasi pengisian kita. Jadi sebaiknya instalasi pengisian itu ditutup rapat. Dan juga saya pernah lihat juga berapa depot air minum instalasi depotnya dibuka, kemudian diajukan selang, dialirkan ke galon yang terletak agak jauh dari instalasi tadi. Itu merupakan sangat riskan sekali gitu loh, karena umpamanya pengisian ada di sini, jarak pengisian dengan galon itu kira-kira 2 atau 3 meter, dialirkan ke mobil, langsung diisi tanpa tertutup, ya kan? Itu juga akan riskan, apalagi pengisiannya di malam hari atau di sore hari, karena jentik-jentik nyamuk atau nyamuk itu lebih cenderung tempat yang lembab, tempat di malam hari maupun di siang hari akan keluar dia itu akan terjadinya nyamuk bisa masuk ke dalam, atau telurnya akan hinggap di galon kita tadi gitu loh, tanpa kita sadari karena kita tidak lihat. Itu yang pernah harus kita waspadai. Yang kelima juga kayaknya sepele, tapi ini juga vital sekali. Waktu pembilasan galon itu kan kita terima galon itu dari konsumen kosong gitu ya. Sebaiknya pembilasan itu dilakukan betul-betul, walaupun kita udah cuci yang bersih tadi, tapi tetap kita bilas dengan air yang kita sediakan di instalasi pengisian atau pembilasan. Itu airnya kencang, harus kencang gitu loh, kencang agar debu-debu maupun bakteri-bakteri yang ada di galon tadi terangkat semua, sehingga telur-telur nyamuk tidak bisa hinggap di dalam galon tersebut. Itu harus kita perhatikan juga ya. Kemudian yang keenam juga sangat kita sayangi tanpa kita sadari. Tutup galon yang kita beli dari supplier kita, asalnya dari mana kita tidak tahu, kita terima, kita masukkan dalam tong tempat tutup galon kita sebelum pengisian. Hal ini salah sekali gitu loh. Sebaiknya sebelum kita masuk pada tong pengisian tempat tutup galon tadi, sebaiknya tutup galon itu kita cuci dulu. Kalau perlu dengan air steril. Kemudian setelah kita cuci, kita bilas, ya kan? Setelah kita bilas, baru kita masukkan kepada tong tempat tutup galon yang kita sediakan. Sebab tutup galon ini kadang-kadang tanpa kita sadari, menjelang kita menutup itu ada juga nyamuk yang hinggap di sana tanpa kita sadari, sehingga telur nyamuk hinggap di sana dan
terdapat di sana, sehingga waktu penutupan jatuh dia di dalam air galon kita, lama-lama dia akan keluar jentik-jentik nyamuk, dan ini harus kita sangat perhatikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya ambil kesimpulan dari 6 tadi. Pertama, harus kita perhatikan 1 tandon sekali 1 bulan diusahakan dikuras, ya. Yang kedua, penggantian filter berkala harus kita lakukan, jangan sampai kotor. Ketiga, pencucian galon setelah setiap pengisian itu kita harus lakukan. Jangan comot langsung isi, itu akan rawan. Keempat, tempat pengisian selalu harus tertutup. Instalasi pengisian harus kita tutup, jangan terbuka. Itu akan mengundang nyamuk-nyamuk hinggap di instalasi pengisian kita. Yang kelima, waktu pembilasan galon harusnya lebih. Waktu pembilasan air, pencucian galon dalam pembilasan airnya harus kencang, agar kuman-kuman atau bakteri yang ada dalam galon itu bisa hilang, maupun telur-telur nyamuk itu bisa lenyap dari galon tersebut. Dan keenam, tutup galon sebaiknya dicuci sebelum kita gunakan, agar galon yang kita tutup betul-betul higienis dan air yang digunakan konsumen betul-betul bermanfaat dan tidak terdapatnya jentik nyamuk lagi, sehingga pelanggan kita senang, tidak ada komplain, tidak terjadinya permasalahan, maka akan menjadi pelanggan setia untuk kita untuk selamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga pengalaman pribadi ini bisa menjadi acuan teman-teman semua, terutama yang mempunyai depot. Hanya itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Kemudian sampai jumpa. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.